Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinaldi dari kelas 1 KB02. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang rangkaian seri. Pengertian rangkaian seri. Rangkaian seri adalah sebuah model rangkaian listrik yang dikenal sekarang ini. Dalam pelajaran tentang listrik, rangkaian seri adalah sebuah rangkaian yang seluruh bagian-bagiannya dihubungkan secara urut. Dengan begitu, setiap bagian dialiri arus yang sama. Biasanya rangkaian seri disebut dengan rangkaian tunggal, yaitu rangkaian yang membiarkan listrik mengalir keluar dari sumber tegangan melewati setiap bagian dan balik lagi ke sumber tegangan. Setiap titik sepanjang rangkaian kuat arus yang mengalir selalu sama. Nilai suatu hambatan akan semakin besar apabila suatu hambatan dirangkai secara seri. Sedangkan apabila sebuah lampu dirangkai secara seri, maka nyala lampu tersebut akan semakin redup. Apabila lampu satu ada yang mati, maka lampu yang lainnya juga akan ikut mati. Ciri-ciri rangkaian seri adalah seluruh komponen listrik yang akan dipasang dirancang secara berurutan atau berderet. Di sepanjang rangkaian, kabel yang menghubungkan semua komponen tidak mempunyai percabangan, sehingga hanya terdapat satu jalan yang dilewati oleh arus. Ini akan berakibat arus listrik yang mengalir ke berbagai titik dalam rangkaian besarnya sama, tetapi beda potensialnya beda. Itu artinya seluruh komponen yang terpasang akan memperoleh arus yang sama juga. Rangkaian seri mempunyai hambatan total yang lebih besar dibandingkan dengan hambatan penyusunnya. Hambatan total ini disebut dengan hambatan pengganti. Tegangan total atau V total atau beda potensial dari suatu rangkaian seri, yaitu hasil antara beda potensial pada setiap resistor. Seluruh pernyataan tersebut bisa dirumuskan seperti berikut. I sama dengan I1 sama dengan I2. R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 sama dengan IR1 tambah IR2 tambah IR3. Karakteristik rangkaian seri. Karakter dari rangkaian ini antara lain: yang pertama, komponen listrik disusun dengan berderet atau berurutan. Sekali lagi, tidak ada cabang dalam rangkaian ini. Bila kamu mendapati gambar rangkaian listrik dengan ada cabang, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah rangkaian paralel. Yang kedua, arus listrik sama besar. Untuk rangkaian seri, karena tidak memiliki percabangan, maka arus listrik yang mengalir pada tiap komponen bernilai sama besar, sehingga arus pada tiap komponen sama. Nilainya benar-benar sama persis dan tidak terjadi perbedaan sama sekali. Yang ketiga, hambatan total lebih besar dibanding hambatan penyusun. Hambatan total dari beberapa komponen bila dijumlah nilainya akan lebih besar dibanding hambatan pada tiap komponen itu sendiri. Hambatan total itu disebut pula hambatan pengganti. Yang keempat, tegangan total adalah jumlah dari tegangan tiap resistor. Tegangan atau beda potensial total dari rangkaian ini merupakan jumlah dari beda potensial dari tiap resistor. Kelebihan rangkaian seri. Sebagai sebuah rangkaian, susunan seri ini memiliki kelebihan. Kelebihan dari rangkaian seri antara lain: yang pertama, lebih hemat kabel. Karena tidak memiliki cabang dan disusun secara berurutan, tentu saja, maka sudah pasti penggunaan kabel menjadi lebih hemat. Terlebih, rangkaian ini disebut pula sebagai rangkaian tunggal. Bila Anda ingin membuat rangkaian dengan kabel terbatas, Anda bisa memilih tipe rangkaian ini. Dijamin Anda bisa menghemat kabel sehingga Anda pun menghemat pengeluaran. Yang kedua, hemat daya. Selain hemat kabel, rangkaian ini pun bisa menghemat daya. Bila kamu menggunakan sumber listrik berupa baterai, maka baterai itu bisa bertahan lama.
atau bila kamu menggunakan pulsa listrik, maka pulsa itu tidak akan cepat habis. Yang ketiga, hemat saklar. Selain hemat kabel, sudah pasti akan hemat saklar pula. Rangkaian ini membutuhkan paling tidak satu saklar saja. Kekurangan rangkaian seri. Selain memiliki kelebihan, rangkaian ini pastilah memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan dari rangkaian ini? Yang pertama, bila satu resistor mati, matilah seluruh resistor yang ada. Karena disusun secara berurutan, tanpa cabang dan perbelokan, maka bila satu mati, semua ikut mati. Bila kamu menerapkan rangkaian ini untuk peralatan penting, maka bisa-bisa kamu emosi ketika satu resistor mati, karena pasti seluruh aktivitas akan terpengaruh. Yang kedua, terang dari pijar lampu tidak sama. Bila Anda hendak memasang beberapa lampu menggunakan rangkaian seri dan mendapati pijar lampu berbeda, itu bukan berarti ada lampu rusak. Tapi memang demikian bila Anda menggunakan rangkaian ini. Pijar dari lampu tidak akan sama. Makin jauh dari sumber tegangan, makin redup pula pijarnya. Yang ketiga, kurang cocok untuk penggunaan skala besar. Bila Anda membuat rumah dengan berbagai resistor dan Anda menggunakan rangkaian seri, rumah Anda bisa kacau. Lampu menyala dengan pijaran tidak sama. Belum lagi bila ada satu bermasalah, semua ikut bermasalah. Belum lagi ketika hendak memperbaiki, malah bingung sendiri. Jadi rangkaian ini cocok untuk skala kecil saja. Ini adalah gambar contoh dari rangkaian seri. Yang pertama ada rangkaian seri pada lampu, dan yang kedua ada rangkaian seri resistor. Ini adalah contoh soal yang pertama. Ini adalah contoh soal yang kedua. Dan ini adalah contoh soal yang ketiga. Dan semuanya menggunakan penyelesaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.